Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila sawa'is sabil, wal musakhkhar li hifdzi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib berwasiat kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, mari di tengah berbagai macam aktivitas dan kesibukan kita pada siang hari ini, kita duduk bersimpuh sejenak di masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah lewat sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh keikhlasan kita yang hadir ini senantiasa oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita takwa menurut Imam Al-Busairi. Di dalam banyak literatur ayat Al-Quran, salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah diri kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kaji dan kita garis bawahi di sini adalah ayat yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah diri atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jelas
Kenapa dilarang kita dulu meninggalkan dunia ini? Jangan dulu kita pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur, dipending dulu. Boleh kita pindah alam wa antum muslimun apabila kamu semua dalam keadaan pasrah. Bahasa kasarnya, sudah ada bekal kita menuju alam kubur atau alam barzakh. Kenapa? Karena di alam kubur bukan lagi tempat orang sholat Jumat. Di alam kubur atau alam barzakh bukan lagi tempat orang berdoa. Alam kubur atau alam barzakh bukan lagi tempat orang kampanye. Alam kubur atau alam barzakh bukan tempat transaksi keuangan. Alam kubur atau alam barzakh bukan tempat orang bercocok tanam, pedagang, nelayan, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi alam kubur atau alam barzakh sebuah alam penantian yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sekali kita menyesal di alam kubur, tidak ada akhirnya. Sekali kita menderita di alam kubur, tidak ada akhirnya. Tapi sebaliknya, sekali kita beruntung pun tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, Al-Quran mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah. Bahasa kasarnya, ada bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat berapa banyak orang yang rajin meninggalkan sholat, umurnya panjang. Rajin meninggalkan sholat, umurnya panjang. Berapa banyak orang yang rajin fitnah kiri, fitnah kanan, sikut kiri, sikut kanan, umurnya panjang. Berapa banyak orang yang tersakiti karena lisannya, umurnya panjang. Berapa banyak orang yang bergelimangan dosa dan maksiat, umurnya panjang. Kenapa Allah tidak memerintahkan malaikat Israel pencabut nyawa untuk mencabut nyawa kita bagi orang-orang yang melampaui batas? Kenapa Allah tidak memerintahkan malaikat Israel pencabut nyawa untuk mencabut nyawa kita yang rajin meninggalkan sholat? Kenapa Allah tidak memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa bagi penyebar berita hoax? Kalau Allah jemput nyawa kita pada saat kita menyebar berita hoax, maka selesai riwayat kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah mencabut nyawa kita pada saat kita rajin meninggalkan sholat, selesai tugas kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Allah tidak mau, karena Allah konsisten. Allah sekali mengatakan
wala tamutunna illa, jangan dulu kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang rajin meninggalkan sholat, umurnya panjang, esensinya adalah Allah tunggu kapan kita bertaubat. Kalau ada orang yang suka menyebar berita hoax, umurnya panjang, esensinya Allah tunggu kapan kita kembali ke jalan yang benar. Kalau ada orang yang senantiasa bergelimangan dosa dan maksiat, umurnya panjang, esensinya adalah Allah tunggu sampai kapan kita kembali ke jalan yang benar. Wa antum muslimun, kamu pasrah, sudah ada bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Qusairi mengatakan takwa itu 4 hurufnya. Yang pertama adalah ta, yang kedua adalah qaf, yang ketiga adalah waw, dan yang keempat adalah ya. Mari kita lihat dalam kamus Profesor Dr. Mahmud Yunus MA atau Kamus Al-Munawwir, kamus bahasa Arab. Di situ kita akan menjumpai kata takwa. Maka kata takwa yang pertama adalah huruf ta. Ta ini lambang atau simbol daripada kata tawaddu. Tawaddu ini artinya rendah hati, bukan rendah diri. Yang boleh direndahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hati. Tidak boleh umat Islam atau umat lain merendahkan diri. Tidak boleh umat Islam merendahkan diri. Tidak boleh umat Kristiani merendahkan diri. Tidak boleh umat Hindu merendahkan diri, tapi yang boleh direndahkan adalah hati. Kalau hati rendah, diri ikut. Tapi kalau diri yang kita rendahkan, kita akan terpinggirkan di sudut-sudut kehidupan dan akan menjadi penonton kita. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, konsep Islam yang sebenarnya adalah umat Islam harus merendahkan hati. Kalau hati yang rendah, maka kita bisa bergaul, bisa menghargai suami istri, bisa menghargai atasan kita, bisa menghargai pimpinan kita, bisa menghargai tetangga kita, bisa menghargai bawahan kita. Itu namanya hati yang direndahkan. Tapi kalau diri yang kita rendahkan, kita akan terpinggirkan di sudut-sudut kehidupan dan menjadi ocehan serta cemoohan orang lain. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, huruf ta ini melahirkan rasa takut. Jadi tawaduk, rendah hati, melahirkan rasa takut. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, kemanapun kita pergi, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun keahlian kita, kualitas kita, huruf ta harus dibawa. Tidak boleh huruf ta tinggal di rumah atau tinggal di lemari. Huruf ta. Kita menjadi seorang pegawai negeri sipil, bawa huruf ta ke kantor, insya Allah kita akan jujur, disiplin, amanah, dan berintegritas. Kita sebagai seorang TNI Polri, bawa huruf ta ke kantor dan ke lapangan di mana kita bertugas.
insya Allah kita akan disiplin, jujur dan amanah. Kita sebagai seorang anggota politisi, bawa huruf tak ke kantor, insya Allah kita akan jujur, disiplin dan amanah. Kita sebagai seorang pedagang, bawa huruf tak ke kantor, ke tempat jualan, dagangan, insya Allah kita akan disiplin, jujur dan amanah, tidak mengurangi timbangan. Walhasil, huruf tak ini lambang atau simbol daripada tawaduk. Tawaduk rendah hati. Kalau kita rendah hati, melahirkan rasa takut. Takut kita dengan nerakanya Allah, lebih rajin kita sholat Jumat. Takut kita dengan kemiskinan, lebih rajin kita mencari anugerah, ridho dan nikmat Allah. Takut kita ketinggalan informasi, lebih rajin buka Google, YouTube yang positif, tanda kutip. Takut kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih rajin kita ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang tersurat dan tersirat pada huruf ta. Yang kedua, kata takwa yang kedua adalah qaf. Qaf ini adalah lambang atau simbol daripada qanaah. Qanaah ini menerima apa adanya setelah kita berusaha dan berdoa. Apapun keputusan Allah, apapun kesimpulan yang Allah berikan kepada kita, tapi harus dilalui lewat berbagai macam proses dan tangga. Kita sami'na wa ata'na, tapi lewat proses ikhtiar dulu, berusaha dan berdoa. Hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal yang benar. Contoh, pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasulullah sementara membuka majelis ta'lim di Masjid Nabawi, ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid dan bergabung bersama pengajian yang Rasulullah sementara pimpin. Dengan napas tergesa-gesa, terengah-engah, mereka duduk. Tapi oleh Rasulullah ditegur, "Wahai sahabat, kenapa anda tergesa-gesa, napas terengah-engah, duduk di masjid ikut pengajian? Sudahkah engkau ikat ontamu di luar?" Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak ikat ontaku, tapi saya lepas begitu saja. Tetapi saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Rasul tegur dia, "Wahai sahabat, silahkan anda keluar. Ikat ontamu baik-baik. Pastikan keadaannya aman dan nyaman, jauh dari pencurian dan lain sebagainya. Anda sudah yakin, ikat yang benar, baru masuk ke masjid, tawakal kepada Allah." Nah, itulah tawakal yang benar. Jadi tawakal yang benar ini adalah kita berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita punya motor atau mobil, parkir di garasi, di teras, gantung kunci di leher, terus kita tawakal, mengatakan dalam hati, serahkan kepada Allah. Malaikat tidak mau jaga itu motor karena tawakal kita yang salah kaprah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila telah bulat tekadmu, sudah berusaha dan berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, huruf takwa yang ketiga adalah waw, dan yang keempat adalah ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita jumpa dan sambung kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.